Retno. Waalaikumsalam Bu Indah. Mengganggu tidak ini saya masuk ke kelasnya Bu Retno? Tidak Bu, kebetulan ini juga saya jam olahraga nih hari Senin. Bu Retno sedang tidak sibuk? Tidak Bu, tadi habis ngabsen anak, terus anak sekarang jam olahraga gitu Bu. Jadi saya itu di kelas gitu Bu. Oh, Bu Retno sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kenapa kok wajahnya lesu? Apa ada masalah? Ah, bingung saya Bu, mau cerita nih Bu. Ibu mau dengerin cerita saya? Bu Retno mau kita berdiskusi sebentar, ya 10 menitan lah kita berdiskusi. Boleh Bu, kebetulan bener Bu, saya lagi pusing nih Bu. Baik, kita berdiskusi sebentar ya Bu Retno ya. Iya Bu. Bu Retno mau ngomong apa nih? Silahkan Bu Retno, ada permasalahan apa? Ya Bu, gini Bu ya, saya sebenarnya dari tadi ya, ini sih jam olahraga ya Bu, makanya saya tadi awal ngabsen dulu Bu. Soalnya dari kemarin murid saya Bu tidak masuk, hari ini juga tidak masuk lagi Bu. Saya pusing Bu, sering banget tidak masuk. Tapi ini udah seminggu dari kemarin Bu, ini udah hari Senin lagi, tidak masuk lagi Bu. Begitu Bu, saya pusing sekali Bu. Berarti murid Bu Retno ada yang sudah 1 minggu tidak masuk sekolah begitu? Iya Bu. Ya. Kira-kira setelah kita berdiskusi ini, apa sih yang ingin diharapkan Bu Retno? Ya, pastinya ya Bu, saya setelah, ngobrol dengan Ibu nanti bisa menemukan solusi ya Bu, biar anak itu benar-benar bisa masuk ya Bu. Karena saya kan bingung dari tadi ngubungin orang tuanya juga, orang tuanya dari kemarin susah, terus tadi diangkat Bu, diangkat malah orang tuanya ngotot Bu, katanya anaknya sudah berangkat Bu, anak saya sudah berangkat Bu, Ibu jangan bohong, anak saya sudah berangkat. Saya kan bingung Bu, saya dikira bohong coba Bu. Apa saya nggak sedih Bu dari tadi Bu? Sebagai guru dibilang bohong. Padahal saya menginformasikan hal yang sebenarnya Bu. Coba Bu, bayangkan Bu, Ibu sebagai saya. Baik, berarti Bu Retno sudah menghubungi orang tuanya dan orang tuanya mengatakan bahwa anak tersebut berangkat dari rumah, begitu Bu Retno ya. Menurut Bu Retno apa sih yang membuat anak tersebut itu tidak mau berangkat, padahal dari rumah berangkat, tapi tidak sampai ke sekolah. Menurut Bu Retno apa sih permasalahannya anak tersebut? Ya itu Bu, saya bingung. Dari awal itu Bu, waktu Seninnya Bu, waktu Senin yang belum yang bukan ini Bu, Senin kemarin Bu. Itu anak tuh berangkat Bu. Jadi waktu itu nggak ada masalah sih Bu, sama temennya juga nggak ada masalah. Anak itu saya suruh maju ke depan, ternyata juga dia maju. Waktu itu saya pelajaran bahasa Jawa Bu, setelah jam olahraga. Itu anak itu ya Bu, bener Bu, maju ke depan, membacakan geguritan Bu. Habis itu Bu, saya kan anak-anak tuh salut Bu, memang itu anak ya Bu, memang ya mohon maaf Bu, memang agak kayak keterbelakangan Bu, tapi kan saya tidak pernah membedakan, kalau saya ngajar juga saya suruh maju Bu. Tapi sejak kejadian itu Bu, anak-anak itu kan diberi semangat sama teman-temannya karena mau maju baca puisi dengan bagus. Saya juga seneng kok anak ini mau berbicara. Biasanya kan dia itu agak agak sungkan Bu kalau suruh maju. Tapi dia maju, baca, bagus juga suaranya. Saya juga salut Bu. Tapi setelah itu Bu, dia itu nggak masuk Bu. Makanya saya mau gimana Bu? Mau tanya juga orang tuanya bilangnya berangkat. Gimana Bu ya Bu ya? Makanya Bu, saya bingung masalahnya saya ini Bu. Baik, berarti anak tersebut habis maju membaca puisi ya, terus besoknya tidak berangkat. Eh, apakah Bu Retno sudah menanyakan langsung ke anak tersebut, Bu Retno? Eee, belum sih, Bu. Saya belum. Gimana mau tanya, Bu? Nggak berangkat sih, Bu. Saya jadinya ya Oh, tidak terus terang, berangkat. Bu, Apakah Bu Retno sudah mendatangi saya rumahnya? tidak kebetulan belum, Bu, karena saya hubungin orang tuanya, Bu. Bilangnya berangkat terus, Bu. Dan Oh orang iya. tuanya itu iya, orang tuanya itu dari kemarin, Bu. Itu dihubungi susah, Bu.
Terus waktu saya ngubungi terakhir dari minggu kemarin itu bilangnya berangkat. Terus hari ini saya ngubungi beneran terakhir lah ini tadi saya video Bu waktu olahraga anaknya kan nggak ada gitu ya Bu. Juga dia ngotot nggak percaya Bu di video nggak mau diangkat videonya. Makanya saya juga bingung mau gimana gitu Bu. Oh, jadi begitu. Terus langkah selanjutnya yang akan Bu Retno lakukan itu bagaimana agar anak tersebut bisa datang ke sekolah? Gini Bu, kalau saya karena sudah sedikit kecewa ya dengan orang tua ya, saya dikatain bohong ya Bu, udah nelpon, udah berusaha, saya mungkin nanti ini rencana saya Bu, saya akan itu Bu ngubungin orang tuanya untuk besok biar datang Bu. Jadi datang ke sekolah gitu Bu orang tuanya, manggil orang tuanya langsung gitu, biar dia tahu yang sebenarnya besok dia berangkat apa tidak gitu Bu. Kalau misalkan tidak mau ya saya ke rumahnya gitu. Baik, berarti Bu Retno akan memanggil orang tuanya langsung ke sekolah ya, biar orang tuanya melihat sendiri anaknya berangkat atau tidak seperti itu. Langkah itu bagus sekali Bu Retno. Dan selain itu, apalagi yang akan Bu Retno lakukan? Ya otomatis ya Bu, langkah tersebut kan belum tentu kalau orang tuanya dijak kerja sama aja susah ya Bu. Pastinya saya harus mikirkan cara lagi ya Bu ya. Caranya mungkin gini Bu, seandainya orang tuanya itu besok datang Bu, kalau tidak datang ya saya ke rumahnya gitu kan. Tapi kalau misalkan datang, nanti orang tuanya tahu, oh iya anak saya tidak masuk, jadi kan saya tidak dikatakan bohong Bu, kalau misalkan orang tuanya datang ke sekolah. Terus kemudian gini Bu, saya akan melakukan itu Bu, pendekatan dengan anak kalau anaknya itu nanti udah berangkat Bu. Jadi kan gini, kalau nanti orang tuanya sudah saya panggil, ngobrol bareng, nanti dia percaya dengan saya, nanti saya minta bantuan kepada orang tua untuk bagaimana bisa membujuk anaknya berangkat karena dia udah melihat sendiri dia berangkat. Setelah itu Bu, saya tidak sepenuhnya percaya dengan orang tuanya karena ini orang tuanya itu seling menutupi anaknya. Jadi langkah yang kedua ini yang akan saya gunakan Bu. Saya akan ngajak anak itu untuk ngobrol bareng dengan saya nanti kalau sudah berangkat Bu. Jadi saya akan ngobrol bareng. Mungkin seperti itu Bu nantinya Bu. Iya, bagus sekali Bu Retno. Berarti nanti kalau anaknya sudah mau berangkat sekolah, Bu Retno akan ngajak ngobrol bareng, begitu ya? Iya Bu. Betul. Rencana Bu Retno itu sangat bagus sekali dengan ngobrol bareng dengan anak-anak. Bagaimana caranya biar anak itu mau mengungkapkan pendapatnya. Kenapa sih dia tidak mau berangkat sekolah? Bu Retno kan akan menanyakan langsung ya. Bagaimana caranya Bu Retno agar anak itu mau mengungkapkan alasannya tidak berangkat ke sekolah? Seperti itu. Bagaimana caranya Bu Retno? Caranya gini Bu, saya kan sudah dapat ilmu itu ya Bu dari calon guru penggerak ya Bu tentang segitiga restitusi ya Bu. Lah itu Bu kayak restitusi Bu terhadap anak itu Bu. Jadi saya akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut Bu nanti Bu. Oh, Bu Retno akan melakukan restitusi terhadap anak tersebut setelah anak tersebut berangkat ke sekolah, begitu ya? Bagus Iya. sekali Bu Retno. Tapi restitusi itu apa ya Bu Retno ya? Oh iya ya, Bu Indah nggak ikut calon guru penggerak ya, soalnya sih ya. Jadinya ini Bu, segitiga restitusi itu ya Bu, ada 3 langkah Bu. Jadi nanti saya akan manggil anak itu. Yang pertama Bu, langkahnya saya ngobrol Bu, biar anak itu tidak ketakutan. Dulu Bu saya ajak ngobrol baik-baik Bu. Habis itu saya validasi Bu, masalahnya apa Bu gitu. Setelah dia mengungkapkan permasalahan, identifikasi masalah Bu, langkah pertamanya Bu. Setelah saya tahu masalahnya, saya akan melakukan validasi terhadap anak itu bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan Bu itu. Nanti kan dia tidak merasa bersalah gitu Bu, karena saya tidak langsung menyalahkan. Jadi saya sebagai guru tidak boleh menyalahkan Bu, tapi bagaimana biar dia tahu tindakan itu bersalah apa tidak gitu Bu. Setelah itu anak itu kan saya pernah membuat keyakinan kelas ya Bu,
bersama-sama saya tanyakan Bu, langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut. Apa sih yang diyakini dari tindakan yang salah tadi gitu Bu. Setelah itu baru Bu, saya akan membantu anak tersebut ya Bu, karena itu juga anak keterbelakangan, ya saya akan membantunya biar dia itu bisa menemukan solusinya agar bisa berangkat sekolah dengan senang gitu Bu. Itu rencananya Bu, langkah-langkahnya seperti itu Bu. Sekarang Ibu tahu ya? Ya, bagus sekali Bu Retno itu rencananya Bu Retno, restitusi menarik sekali Bu Retno. Jadi anak bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri seperti itu ya. Bagus sekali diterapkan di lingkungan sekolah kita ya Bu Retno ya. Kemudian rencana Bu Retno itu akan dilakukan kapan Bu Retno? Segera Bu. Kalau perlu, kalau misalkan besok anaknya berangkat, langsung Bu restitusinya. Tapi kalau besok belum berangkat kan memang langkah pertama saya manggil orang tuanya Bu. Itu Bu. Jadi besok akan saya lakukan. Ini aja tadi saya berusaha untuk menghubungi kan sudah. Terus nanti saya WA kembali, saya panggil Bu orang tuanya. Ini hari ini saya akan membuat surat undangan gitu Bu. Pemberitahuan untuk ya. Berarti Bu Retno itu pertama akan memanggil orang tuanya dulu ya. Iya. Kemudian nanti kalau anaknya sudah berangkat akan melakukan restitusi. Begitu ya Bu Retno ya. Iya. Ya, bagus sekali Bu Retno. Kemudian komitmen Bu Retno itu untuk mendukung rencana tadi itu apa Bu? Untuk komitmen saya Bu, saya akan selalu mengatasi permasalahan saya ya Bu. Ya itu saya akan merefleksikannya bagaimana menemukan solusi masalah karena kita yakin Bu setiap guru menghadapi suatu masalah terhadap anak didik kita ya Bu. Tentunya dengan adanya masalah itu menjadikan saya untuk bagaimana seorang guru itu bisa menemukan solusi yang baik. Salah satunya yaitu Bu, saya akan menerapkan yang itu Bu melakukan atau mengalami permasalahan. Itu komitmen saya. Baik, komitmen Bu Retno sangat menarik sekali. Kemudian siapa sih yang dapat menjaga komitmen Bu Retno tersebut? Siapa saja coba Bu Retno? Siapa saja yang bisa menjaga komitmen Bu Retno? Ya tentunya murid-murid saya Bu, karena kan komitmen itu nilai yang diyakini oleh anak-anak ya Bu. Sebelumnya kan saya sudah membuat keyakinan kelas. Jadi terutama anak itu harus tahulah komitmennya mereka. Itu jadi saya harus dibantu oleh anak, murid saya sendiri, saya juga. Selain itu Bu, harus ada kerjasama antar guru Bu. Nah, kayak kita loh Bu. Nanti Ibu juga harus punya komitmen untuk membantu saya. Karena untuk menerapkan disiplin itu tidak mungkin bisa berjalan sendiri dengan saya sendiri Bu. Ibu juga harus sebagai rekan sejawat saya di sekolahan ini. Bagaimana biar sekolahan ini bisa disiplin positifnya itu terterapkan kalau tidak ada kerjasama dengan Ibu juga sebagai rekan sejawat gitu Bu. Betul, berarti semua warga sekolah ya, anak-anak, ya rekan sejawat dan guru-guru semuanya ya Bu Retno ya. Iya betul Bu, orang tua juga Bu, betul Bu. Orang tua juga, iya. Iya. Kemudian kapan nih kita bisa melihat progres rencana Bu Retno itu? Progres Ya rencana. pengennya segera Bu. Saya soalnya kan sebagai calon guru penggerak harus mampu Bu mengadakan perubahan. Makanya minta bantuannya dong Bu. Ya Bu ya. Berarti segera ya Bu Retno ya, segera Ya, akan melihat progres rencana Bu Retno ya. Ya bagus sekali Bu Retno. Bu Retno sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Retno ya. Mudah-mudahan Bu Retno bisa mengatasi permasalahan itu dengan cepat ya Bu Retno ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya akhirnya bombong Bu. Kayaknya seneng Bu sudah itu Bu sudah menyampaikan ke Ibu didukung sama Ibu sebagai rekan sejawat saya. Jadi saya senang Bu. Alhamdulillah ya Bu Retno ya. Kayaknya ini waktunya sudah mau masuk ya Bu Retno. Diskusi kita selesai sampai di sini dulu ya. Iya Bu, itu jam pelajaran olahraga udah selesai juga Bu. Saya mau ngajar nih Bu.
Iya, baik. Terima kasih ya Bu Retno. Sama-sama Bu Indah. Sekarang saya refleksi ya Bu Retno ya. Ya, Saya izin share screen ya. Belum kelihatan? sudah Bu, udah kelihatan. Sudah? Ya, Baik. Ini saya kasih nama dulu ya. oh iya Refleksi tadi udah diri, sharing. latihan coaching ya. Apa yang sudah Ya Bu. berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Selama percakapan tadi yang sudah berjalan dengan baik ya Bu Retno ya. Ya Bu. Yang sudah berjalan dengan baik. Tadi percakapan coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik ya Bu Retno ya. Iya betul. Dan sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Oke, betul sekali. Sudah ada tujuan, Oke, kemudian identifikasi, identifikasi. kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Betul. Kemudian tadi saya sudah menjadi pendengar yang baik ya Bu Retno ya. Iya, oke. Sebentar. Kemudian ada hubungan yang baik antara coach dan coach ya Bu ya. Ya, Sudah terbina hubungan yang baik. Hubungan apa mitra Bu? Sudah mitra. terbina mitra yang baik Ya, antara coach dan coach ya Bu. ya. Nah, sekarang apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu, Bu. Oh ya boleh. Sebenarnya tadi udah berbobot sih Bu. Sudah berbobot. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin Ibu menurut Ibu belum? Barangkali bisa lebih menggali begitu. Apa itu Ya. sudah cukup, Bu Retno? Mungkin Bu lebih menggali lagi. Lebih menggali lagi.
Lebih menggali, kurang menggali, Bu. Ya, lebih menggali apa, gimana ya? Ya Kalau menurut Ibu, kemarin kan kita masih canggung ya, lebih tadi kita sudah tidak canggung lagi ya karena kemarin kita sudah latihan juga ya Bu iya ya. iya, udah mendingan lah daripada kemarin. Kemarin kan kayaknya masih, apa ngomong apa lagi ya gitu. Kayaknya kalau sekarang kan udah mengalir gitu loh. Ya, iya seperti itu. Jadi ini yang masih perlu diperbaiki adalah lebih menggali lagi Bu, lebih memberikan pertanyaan yang lebih menggali begitu. Iya, mungkin Ya. biar tertantang ya itunya ya, coachnya lebih tertantang lagi gitu ya. Lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang begitu Bu. Karena coachnya merasa bisa menjawab gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang seperti itu. Ya udah nggak apa-apa. Begitu Bu. Yes. Kemudian untuk kehadiran penuhnya apa yang saya lakukan agar tetap presence. Ya. Tuh. Kayaknya kemarin lebih singkat ya Bu. Ini kita kayaknya lebih panjang lebar ya Bu ya. Iya. Tapi kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ungkapkan itu sudah lebih daripada pertanyaan-pertanyaan kemarin ya Bu Retno ya. Iya. Pendengar yang mempunyai rasa. Apa yang akan Ibu lakukan? Yang saya lakukan untuk memperbaiki. Wes itu disampaikan dulu nggak apa-apa Bu? Apa yang akan disampaikan terus ini kan tanya ke aku Bu. Ya. Ya sini saya langsung tulis saja ya. Tanya ke saya aja Bu. Itu mau apa Ibu? Langsung disampaikan aja. Terus melatih kemampuan coaching saya dengan murid dan bukan sejawat. Yes Bu, tanya saya. Tanya saja ke saya Bu, langsung Bu. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching Bu Retno? Ya, saya rasa saya senang Bu, merasa senang Ya. Dapat menyampaikan permasalahan saya. Saya merasa senang dapat menyampaikan permasalahan saya sehingga solusi yang saya rencanakan mendapat dukungan dari coach. Ya, lanjut. Yang kedua, saya merasa lebih percaya diri.
Percaya diri Ya, saat menyampaikan gagasan saya, ya. melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan coach. Terus ada Saya merasa lebih percaya diri saat menyampaikan gagasan saya melalui pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, saya merasa mempunyai mitra yang baik. Untuk mendengarkan permasalahan saya. Itu saja, Bu. Misi Bu Indah. ya Bu Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kok dari tadi di kelas terus? Ada apa ya? Iya, ini Bu Retno, saya sedang ngoreksi hasil pembelajaran anak-anak, tapi kok nilainya masih kurang memuaskan begitu Bu Retno. Yuk Bu, kita diskusi dulu yuk Bu. Saya dari tadi nungguin Ibu di kantor. Kok saya tungguin, Ibu nggak ada, makanya saya nyusul ke kelas Ibu. Kita ngobrol-ngobrol Ibu, 10 menitan lah ya Bu ya. Bisa Bu? Oh, iya, saya senang sekali Bu Retno bisa berdiskusi bareng sama Bu Retno. Mari Bu. Ayo Bu, saya duduk sini ya Ibu ya. Iya, silakan. Bu, tadi kayaknya seru banget nih. Ibu bilang katanya Ibu sedang ngoreksi hasil pekerjaan Ibu. Tapi kok saya lihat Ibu kayaknya wajahnya itu nggak senang. Padahal kan habis ngajar anak-anak. Iya Bu, saya ada permasalahan. Kayaknya kok anak-anak kelas 6 itu kurang memahami pada pelajaran IPS untuk materi ASEAN begitu Bu. Makanya ini nilainya kok masih kurang memuaskan, masih ada beberapa banyak ya yang di bawah KKM seperti itu Bu. Oh, begitu, Bu. Ya, Bu, kita ada waktu nih, mumpung masih istirahat, kita diskusi ya, Bu. Kira-kira nanti tujuan dari diskusi kita ini apa ya yang ingin Ibu harapkan setelah kita diskusi bareng? Saya itu berharap setelah kita berdiskusi itu nanti pembelajaran IPS untuk materi ASEAN itu anak-anak bisa lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian akan nilai-nilainya itu akan lebih bagus seperti itu, Bu Retno. Oh, gitu ya, Bu. Berarti tujuan Ibu biar anak-anak kelas 6 itu bisa memahami materi tentang ASEAN yang baru saja Ibu ajarkan karena nilainya jelek gitu ya, Bu ya. Iya. Terus menurut Ibu kan anak-anak bisa nilai seperti itu. Masalahnya apa ya, Bu? Anak-anak kok bisa mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapan Ibu? Untuk materi ASEAN itu kan banyak ya Bu yang harus dihafalkan. Ada 10 negara ASEAN, ada ibu kotanya, ada mata uangnya, ada benderanya. Jadi anak-anak itu kesulitan dalam menghafalkannya karena terlalu banyak, seperti itu Bu Retno. Oh gitu. Jadi menurut Bu Indah karena materinya yang sangat luas ya, Iya, jadi anak itu susah memahaminya. Begitu ya Bu Indah ya? iya Bu Mhm. Retno. Ya, saya paham lah apa yang sedang dihadapi Ibu. Tapi ya, kalau boleh tahu Bu, mungkin sebagai guru, kan Ibu pasti akan ada rencana ya untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran. Kira-kira bagaimana Bu cara yang akan Ibu terapkan untuk memperbaiki pembelajarannya Ibu? Ini strategi apa yang akan digunakan gitu Bu? Saya itu berpikir seperti ini, Bu Retno. Saya akan mengajari anak-anak
materi ASEAN dengan membuat lagu tentang ASEAN, biar anak lebih mudah dalam menghafalkannya. Seperti ini contohnya Bu Retno. Ada 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Indonesia, Jakarta, Singapura, Singapura, Filipina, Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kamboja di Phnom Penh, Vietnam, Hanoi, Malaysia, Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan, ibu kota Myanmar, adanya di Naypyidaw. Begitu Bu Retno, saya akan Oh, mencoba itu ke anak-anak agar lebih mudah menghafalkannya. wah bagus sekali Bu. Ya Allah, saya salut loh Bu. Oh ya Bu, lagunya bagus sekali tuh Bu. Ibu ngarang sendiri atau gimana itu Bu? Ya, kreativitas aja Bu, biar anak-anak lebih mudah untuk menghafalkan seperti itu. Oh, itu kreativitas Ibu? Oh, ya 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 ya. Wah, keren, Bu. Tapi Bu, Ibu kan sudah membuat kreativitas sebagus itu ya, Bu. Lagunya sudah, cukup mengena sekali dengan materinya, ya, eee, mungkin, apa, anak-anak akan senang gitu bagi saya ya, Bu. Tapi, caranya bagaimana, Bu, nanti dalam penerapannya, Bu? Biar, apa ya, anak-anak itu bisa, nyanyi itu. Caranya bagaimana Bu penerapannya di strategi yang dilakukan nanti tekniknya gimana Ibu? Tekniknya ya begini Bu, waktu pembelajaran nanti kan kita ajari anak-anak untuk bernyanyi tentang negara-negara ASEAN tersebut bareng-bareng dulu lah, biar anak-anak bersemangat ya, bareng-bareng dulu. Nanti kan dengan bareng-bareng kan anak-anak bisa sambil menghafalkan. Nanti bisa maju satu persatu biar anak itu satu-satu hafal semuanya, seperti itu Bu Retno. Berarti nanti tekniknya pertama ngafal bareng-bareng gitu ya, Bu, ya. Terus Mhm. nanti diminta untuk maju satu persatu dengan hafalnya lagu itu, yang diharapkan nanti anak memahami materi seperti itu, Bu? Iya betul, jadi anak lebih mudah Mmm. untuk memahaminya. Karena kan kalau dengan lagu kayaknya anak-anak lebih mudah untuk mengingatnya daripada disuruh menghafalkan. Seperti itu kayaknya sulit ya, apalagi banyak sekali. Dengan lagu kan lebih mudah untuk menghafalkan. Seperti itu Bu Retno. Iya sih, Bu, betul sekali sih, Bu. Menurut saya juga itu, rencana Ibu sangat tepat ya, Bu. Tapi, gini, Bu, menurut saya kan ya, Bu, setiap anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda, Bu. Karena kan kita tahu murid itu beragam. Biasanya kan kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan, eee, murid, Bu. Terus bagaimana, Bu? Apa ada langkah, apa, cara strategi lain ya untuk, memahamkan anak selain pakai lagu, Bu, tadi, Bu? Mungkin Ibu ada cara lain gitu, Bu? Strategi lain yang akan saya gunakan sama anak-anak itu, saya akan ajak anak-anak itu membuat labbook Bu. Jadi nanti Oh, berkelompok membuat labbook seperti itu. ini baru saya dengar, Bu. Netbook itu, gimana sih, Bu? Semacam apa sih, Bu? Kayaknya, saya baru, dengar nih, Bu, tertarik sekali nih, Bu, cara yang akan Ibu sampaikan. Itu, Oh, yang bagaimana bentuknya gitu, Bu? iya nanti saya suruh anak-anak bawa kertas karton sama kertas origami, kemudian, anak-anak bisa cari, bendera-bendera negara ASEAN di, buku, di fotokopi gitu ya pakai berwarna, nanti ditempel-tempelin di kertas karton. Kemudian nama-nama negara ASEAN ditulis di kertas origami, ditempelin, bisa dibentuk pakai model apapun terserah mereka, kreativitas mereka dengan warna-warni. Jadi kan anak-anak lebih tertarik Bu dengan menulis sendiri, menempelkan sendiri. Jadi secara tidak langsung mereka akan menghafalkan seperti itu dan belajar langsung karena mereka praktek langsung menulis sendiri ditempelkan seperti itu loh Bu. Jadi anak-anak akan lebih tertarik untuk menghafalkan sambil bekerja seperti itu Bu Retno.
Oh gitu, itu ya ya Bu, berarti tuh, laptop tuh semacam itu, baru apakah di teknik yang kedua ini, anak itu akan membuat sendiri atau akan berdiskusi Bu tekniknya nanti Bu? Kalau labbook saya akan ajak untuk berdiskusi, berkelompok jadi membuatnya Bu Retno. Jadi mereka berlatih untuk berkelompok bekerja sama dengan teman-temannya. Seperti itu Bu Retno. Nanti presentasi ke depan, labbooknya isinya apa saja, seperti itu. Keren juga ya Bu ya. Berarti nanti kira-kira, pembelajarannya itu menurut Ibu apakah, bisa diatur Bu? Maksudnya biar tidak ribut, kan pastinya, anak itu biasanya kalau, itu rame, ada yang rame gitu ya Bu ya. Itu gimana Kalau Bu? dalam kelompok kan misalnya ada 5 ya, kita kasih tugas satu-satu. Misalkan satu anak itu tentang negara ASEAN, dikasih tugas nulis itu. Kemudian anak yang kedua bendera ASEAN itu ditulis. Kemudian mata uangnya dibagi seperti itu Bu. Jadi masing-masing anak itu punya tugas sendiri-sendiri dan mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri walaupun itu tugasnya berkelompok. Jadi tidak ada anak yang santai, Allah yang mengerjakan anak ini saja. Tidak seperti itu, Bu Retno. Jadi Oh, semuanya ikut bekerja, seperti itu. Dikasih tanggung jawab masing-masing. Ya ya ya, Bu. Saya paham, Bu. Berarti nanti, sebelum diskusi berarti diarahkan gitu ya, Bu, ya? Berarti ya? Betul sekali. Kira-kira nanti untuk penilaiannya, Bu, gimana, Bu? Cara Ibu menilai apakah, individu, apa, penilaian secara, kelompok atau, teknik apalah untuk menilai pembelajaran, itu semacam yang Ibu terapkan tadi untuk menilai anaknya, Bu? Penilaiannya untuk individu kan pertama yang tadi yang maju satu per satu itu ya Bu, itu sudah masuk penilaian keterampilan yang individu. Kemudian yang penilaian kelompok itu kan nanti kan presentasi ya kita lihat hasilnya itu penilaian kelompok. Tapi nanti juga kita ada penilaian tertulis sendiri Bu. Kita buat tes formatif untuk penilaian tertulisnya. Jadi saya bisa menilai semuanya dari kemampuan keterampilan dan pengetahuan anak-anak bisa kita tahu langsung seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Jadi ada penilaian formatif dan penilaian pengamatan di saat anak-anak diskusi ya. Terus Bu, bagi misalkan anak itu kan tentu ada yang hafal syair, ada yang tidak. Itu bagaimana Bu untuk mengatasi yang tidak hafal syairnya Bu? Yang tidak hafal syairnya ya sedikit kita bantu agar mengingatkan kalau itu kayak gitu, Bu Retno. Begitu ya, Bu, ya? Iya. Jadi, diingatkan, nanti Mhm. lama-lama anak akan hafal dengan sendirinya gitu ya, Bu, ya? Iya. Untuk itu sih, Bu, bahan-bahan apakah nanti anak membawa sendiri ataukah, disiapkan oleh ibu untuk perlengkapan untuk buat laptop-nya itu, Bu? Ya, saya minta anak untuk mempersiapkannya sendiri sebagai rasa tanggung jawab anak seperti itu. Jadi dengan mempersiapkan sendiri itu kan kita melatih tanggung jawab anak seperti itu, Bu. Walaupun saya tetap bawa ya, saya tetap bawa tapi saya melatih tanggung jawab anak untuk mau membawa sendiri peralatan yang dibutuhkan. Jadi sebelumnya saya sudah mengatakan kepada anak untuk membawa ini seperti itu, Bu Retno. Oh begitu ya Bu ya. Jadi dilatih tanggung jawab anak, ibu mengumumkan nanti suruh bawa ini gitu. Ngomong-ngomong ya Bu, ini sebentar lagi mau masuk Bu, jam istirahat kita sudah mau habis Bu. Tapi sebelum kita selesaikan diskusi kita ini Bu, ada Bu satu lagi Bu. Uh, Tindak lanjut apa Bu dari percakapan yang kita lakukan tadi, kita diskusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan, sampai Ibu sudah menemukan rencana yang cukup baik sekali. Apa sih Bu tindak lanjut yang akan dilakukan Ibu setelah kita diskusi ini Bu? Ya, tindak lanjut saya ya saya akan melakukan pembelajaran kembali tentang ASEAN kepada anak-anak karena tadi kurang berhasil ya. Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang saya rencanakan tadi kepada anak-anak. Saya harap dengan pembelajaran yang saya rancang tadi
pengetahuan anak-anak tentang negara ASEAN itu akan lebih memahami dan nilai-nilainya akan lebih baik lagi seperti itu, Bu Retno. Oh begitu, jadi Ibu akan menerapkan langsung ya Bu ya setelah obrolan kita. Iya, terus, kira-kira ada apa untuk tindak lanjut Ibu itu, apakah Ibu akan menyiapkan dalam waktu, sekarang atau mungkin Ibu, perlu waktu untuk merancang pembelajaran Ibu yang, sehari, 2 hari, atau seminggu lagi lah gitu? Apakah, lama apa akan segera dilakukan Ibu? Akan segera saya laksanakan, Bu Retno. Kalau tadi saya sudah mengatakan kepada anak-anak lewat WA grup ya, anak-anak besok bawa ini, karena tadi saya sudah berpikir begitu anak-anak pulang, saya ngoreksi hasilnya kurang memuaskan, saya berpikir saya harus mengubah strategi pembelajaran saya harus mengubah cara saya mengajar. Kemudian setelah saya menemukan ide itu, saya WA di grup, anak-anak besok membawa ini. Jadi besok akan saya terapkan ke anak-anak. Karena kan dalam pembelajaran di SD itu kan masih tematik ya. Tematik besok sudah berubah. Jadi kita harus cepatnya memperbaikinya. Besok saya akan mempraktekannya ke anak-anak. Begitu, Bu Retno. Wah, keren sekali, Bu. Ibu tuh sebagai guru yang benar-benar tanggung jawab akan tugasnya. Begitu ngajar, langsung merefleksikan diri ya, Bu ya. Jadi langsung menemukan cara untuk memperbaiki, dan anak pun langsung dikasih tahu untuk pembelajaran yang akan ke depan itu apa yang akan disiapkan begitu ya, Bu ya. Tapi karena kita waktunya istirahatnya sudah selesai, anak-anak juga udah mau masuk, Bu. Mungkin saya akhiri ya Bu ya, saya juga mau ngajar nih di kelas saya. Terima kasih Bu Retno sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya sangat senang sekali. Terima kasih Bu Retno. Iya sama-sama Bu, yuk Bu, permisi ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sudah saya lakukan tadi tentang latihan ya, praktek kucing langsung, bukan latihan lagi tapi praktek langsung kucing. Jadi menurut saya Bu, tadi saya sudah melakukan cakapan sudah berjalan baik ya, karena menurut saya sudah menerapkan alur tirta ya Bu. Ya. Bagaimana Bu, itu refleksi saya ya Bu, jadi saya sudah Ya. menerapkan alur tirta. Sebentar Bu, saya tulis dulu. Selain saya sudah menerapkan alur tirta, saya juga sudah menjadi pendengar yang baik ya Bu untuk Ibu sebagai coach ya. Kalau latihan kemarin kan menurut saya waktu pertama kali latihan saya masih menghafal apa ya yang mau saya tanyakan gitu. Tapi untuk yang kegiatan ini Bu, jadi saya merasa sudah melaksanakan alur tirta, sudah menjadi pendengar yang baik, terus saya merasa ada mitra yang baik antara Bu Indah dengan saya, itu udah menjadi mitra yang baik, begitu terbuka. Bu Indah menyampaikan masalah yang ada, saya juga sudah mau menggali potensi yang ada dari Bu Indah. Itu menurut saya itu Bu, jadi sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Terus selanjutnya yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu agar mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari coach secara mendalam
agar percakapan akan menjadi mengalir dengan rileks dan lebih santai. Tidak terburu-buru gitu, Bu. Untuk dapat kondisi presence, kehadiran penuh. Untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Harus punya ini dulu, saya harus punya gambaran pertanyaan. Jadi biar mau sebagai coach kan harus punya gambaran pertanyaan apa sih yang nanti akan saya tanyakan. Jadi saya harus mempunyai gambaran pertanyaan apa yang nanti akan saya tanyakan. Tanyakan pada saat kegiatan coaching. Kalau untuk yang keempat, apa sih yang untuk meningkatkan, langkah apa yang untuk memperbaiki atau meningkatkan? Terus terang, untuk memperbaiki dan meningkatkan tadi kemampuan saya, tentu saya harus rajin berlatih, rajin mempraktekkan kegiatan coaching. Ya, Bu Retno. Ya, berlatih. Yang jenengan, sekarang aku tanya jenengan. Saya, ya. Umpan baliknya. Ya. Yang Anda rasakan ya pada saat di coaching ya? Iya, tadi ya? Iya, sebagai Bu Retno sudah melakukan coaching dengan baik sehingga saya bisa menyampaikan keluh kesah saya. Gimana, Bu? Menyampaikan permasalahan saya gitu aja. Permasalahan, ya. Permasalahan saya pada coach. Ada lagi, Bu? Ya, sudah melakukan coaching. Oh, ini yang sudah melakukan coachingnya itu aja, Bu. Apa yang Anda rasakan berarti ya? Saya ini gimana ini? Perasaan ini kan sudah melakukan dengan baik. Saya bisa menyampaikan permasalahan saya dengan coach. Yang kedua, saya merasa mendapatkan mitra untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi. Ada lagi? Ya. Kemudian perasaan saya senang. Dalam melakukan refleksi. Dalam melakukan refleksi. Pembelajaran dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Cukup? Ada lagi? Apa cukup? Cukup, Bu Retno.